Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada video kali ini saya Yasar Wicaksono Reva akan melakukan sebuah analisis, yaitu analisis korelasi dan analisis regresi pada aplikasi SPSS 20. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana menampilkan output dari proses analisisnya dan juga menyimpulkan dari output tersebut. Itu langsung saja saya perlihatkan datanya. Di sini data yang nantinya saya akan olah. Saya perlihatkan dulu semuanya. Baik, di sini ada 6 variabel dan 10 data pada masing-masing variabel. Lalu apa yang ditanyakan, yaitu ada 7. Yang pertama mencari rata-rata, yang kedua cari pengaruh antar variabel, yang ketiga mencari besaran pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen, yang keempat melakukan normalisasi data kepuasan kerja dan semangat kerja, yang kelima mencari hubungan, yang keenam menganalisis bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan lingkungan kerja, yang ketujuh juga sama, mencari kesimpulan bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dengan semangat kerja. Untuk itu langsung saja saya perlihatkan SPSS-nya. Baik, ini adalah tampilan SPSS-nya. Maaf saya tidak menampilkan dari awal ya, tapi saya akan jelaskan satu persatu nantinya. Di sini ada 2 tampilan, yaitu data view dan variable view. Yang pertama ada variabel karyawan, yang kedua lingkungan, yang ketiga kepuasan, yang keempat keterbukaan, yang kelima semangat, yang keenam pelatihan. Lalu pada setiap variabel tersebut terdapat 10 data. Ini sudah saya inputkan. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, sudah saya sertakan dokumennya di link dokumennya di deskripsi. Baik, langsung saja saya akan menjawab soal nomor 1 atau yang pertama tadi, yaitu mencari rata-rata kepuasan kerja karyawan. Langsung masuk ke analyze, lalu deskriptif statistik, masuk deskriptif. Sudah muncul ya.
Di sini deskriptif. Ketika tadi lakukan analis deskriptif, statistik, dan deskriptif, ya akan muncul pop-up seperti ini, yang kolom pertama ada variabel yang kita miliki, yang kolom kedua ada variabel untuk menentukan statistik deskriptifnya. Lalu yang kita masukkan adalah semangat, kepuasan, dan keterbukaan. Kita pindah di variabel. Saya cek optionnya. Continue, saya oke. Baik, di sini muncul tabel deskriptif statistik. Yang dicari adalah rata-rata kepuasan kerja. Jadi fokusnya adalah di baris kepuasan kerja kolom min. Di sini nilai dari rata-rata kepuasan kerja adalah 165. Jadi dari 10 data kepuasan diketahui bahwa rata-ratanya adalah 165. Jadi itu jawaban dari soal nomor 1. Lanjut, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apakah terdapat pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu analyze, lalu regresi, lalu linear. Kita tetapkan ya, dependennya adalah semangat kerja karyawan dan independennya adalah kepuasan dan keterbukaan. Jadi ini saya kembalikan lagi, coba. Jadi tampilan awalnya akan kosong seperti ini. Nanti kita masukkan satu persatu. Dependennya adalah semangat, kita masukkan. Lalu independennya adalah kepuasan dan keterbukaan. Kalau sudah, kita oke. Di sini muncul 3 tabel. Yang pertama model summary, yang kedua ANOVA, yang ketiga koefisien. Untuk mengetahui adanya pengaruh atau tidaknya antara kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan terhadap semangat, saya fokus ke tabel ANOVA. Di sini model pertama, baris regresinya, fokus ke nilai signifikannya. Ini ada simbol B, berarti prediktor atau konstan dari variabel keterbukaan komunikasi dari atasan dan kepuasan kerja karyawan. Ini adalah variabel dependennya. Dan bagaimana menyimpulkan dari nilai signifikan ini ke dalam sebuah kalimat, ya, kita deskripsikan. Jadi jika nilai signifikan ini lebih daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh antara variabel dependent dan variabel independent. Namun jika nilai signifikan ini di bawah 0,05, maka dikatakan terdapat pengaruh. Dan sekarang kita lihat nilai dari signifikan ini adalah
0,298, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Jadi bisa disimpulkan nilai signifikan 0,298 lebih besar daripada 0,05, maka tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi dari atasan terhadap semangat kerja karyawan. Jadi itu untuk kesimpulannya. Lalu pertanyaan nomor 3, yaitu berapa besar pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Untuk mengetahui besaran pengaruhnya, saya fokus ke model summary. Di sini ada model, ada R square. Langsung fokus ke kolom R square-nya. Di sini ada 0,292. Nilai R square ini kita ubah ke dalam persen, ya, menjadi 29,2%. Jadi untuk besaran pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 29,2%. Dan sisanya itu dipengaruhi dari variabel lain, karena yang tadi diuji adalah variabel dependennya semangat dan independennya adalah kepuasan dan keterbukaan. Lalu selanjutnya menjawab soal nomor 4. Apakah kepuasan kerja karyawan dan semangat kerja karyawan berdistribusi normal? Untuk menjawab soal nomor 4, yang harus dilakukan adalah normalisasi data, yaitu dengan cara analyze, descriptive statistic, lalu masuk explore. Saya kembalikan dulu. Di sini ada kolom atau list dari variabel yang kita miliki, lalu ada dependent list, ada factor list, lalu ada label guess by. Yang kita masukkan adalah kepuasan dan semangat. Kepuasan dan semangat kita masukkan ke dependent list. Lalu jangan lupa pada plotnya di deskriptif, di stem and leaf, di sini di checklist, di histogram di checklist, dan di normality plot with test di checklist. Continue. Lalu oke. Maka akan muncul ada explore di sini. Yang pertama ada tabel cash processing summary, lalu descriptive, lalu test of normality. Di sini bawahnya ada tampilan histogramnya untuk mengetahui sebarannya. Lalu untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, saya fokus ke test of normality, ya. Fokus ke tabel test of normality. Di sini ada baris kepuasan dan semangat pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Pada nilai signifikan, ya, di sini jadi fokus kita. Ada tanda bintang kecil, di sini ada keterangannya.
Lalu bagaimana kita menyimpulkan apakah data ini berdistribusi normal atau tidak? Caranya adalah jika nilai signifikan ini lebih daripada 0,05 sebagai nilai signifikan standar, ya. Nah, nilai signifikan ini lebih daripada 0,05 berarti data tersebut berdistribusi normal. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikan di bawah 0,05 berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Lalu sekarang kita lihat dari nilai signifikan kepuasan kerja karyawan. Di sini nilainya adalah 0,2 dan di semangat kerja karyawan juga sama, ada 0,2 dan nilai signifikan ini lebih daripada 0,05 yang berarti kedua data ini, yaitu kepuasan dan semangat, berdistribusi normal. Jadi itu jawaban nomor 4. Lalu selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol? Langsung saja ke analyze. Kita akan mencari korelasinya, correlate, partial. Sini kita masukkan yaitu variabel kepuasan dan semangat. Kepuasan, semangat, lalu controllingnya, variabel yang mengontrol itu adalah lingkungan. Lingkungan. Lalu saya checklist di zero order correlation di tombol option tadi, saya continue, lalu saya oke. Sini muncul tabel korelasinya, yaitu kontrol variabel di ada dua ya, kontrol variabelnya, yaitu yang tidak dikontrol, yaitu yang dikontrol oleh lingkungan kerja karyawan. Untuk yang tidak dikontrol atau tidak ada variabel yang mengontrol, di sini diperlihatkan dengan tabel correlation antara baris dan kolom satu persatu, antara kepuasan dan kepuasan, antara kepuasan dan semangat, dan kepuasan antara lingkungan. Begitu juga yang lainnya, antara semangat kerja dan kepuasan, semangat dan semangat, dan semangat dan lingkungan. Begitu juga yang lainnya. Tapi saya akan fokus ke baris di mana ada variabel pengontrol, yaitu lingkungan kerja karyawan. Dan variabel yang dikontrol adalah kepuasan kerja dan semangat, ya. Lalu bagaimana kita menyimpulkan apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan semangat kerja? Kita bisa lihat pada signifikan total, pada baris kepuasan kerja dan semangat, kolom semangat. Jadi baris kepuasan kerja, kolom semangat. Di sini nilainya adalah 0,785. Begitu juga baris semangat dan kolom kepuasan nilainya sama, yaitu 0,78. Lalu untuk menyimpulkannya bagaimana? Jika nilai
jika nilai signifikannya lebih daripada 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai pengontrol. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikan di bawah 0,05, berarti dikatakan ada hubungan. Lalu sekarang kita lihat nilainya adalah 0,785 yang berarti lebih besar daripada 0,05, dan bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan kerja sebagai variabel pengontrol. Baik, itu jawaban nomor 5. Lanjut ke jawaban nomor 6. Bagaimana hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan lingkungan kerja? Untuk mengetahui hubungannya, masuk ke analyze, lalu korelasi, bivariate, lalu variabelnya kita masukkan kepuasan dan lingkungan. Kepuasan lalu lingkungan. Correlation koefisiennya kita menggunakan Pearson. Lalu test of signifikannya adalah total. Kita klik OK. Di sini muncul ya tabel korelasi, ya, di mana baris dan kolomnya adalah variabel yang tadi kita input. Bagaimana kita menganalisis apakah terdapat hubungan atau bagaimana hubungannya? Kita lihat di nilai signifikannya, sama seperti tadi di soal sebelumnya, yaitu jika nilai signifikannya adalah lebih besar daripada 0,05, maka dikatakan tidak ada hubungan. Lalu di sini nampak nilai signifikannya adalah 0,64, yang berarti lebih besar daripada 0,05. Lalu bagaimana hubungannya? Kita lihat nilai di Pearson correlation-nya. Di sini nilainya adalah 0,605. Ya. Jadi untuk nilai Pearson correlation ini nilainya adalah pada standarnya itu adalah -1, 0, dan 1. Jika nilai correlation-nya mendekati 1, berarti arahnya adalah positif dan nilainya adalah cukup baik atau keeratannya cukup, ya. Semakin mendekati 1 itu baik, tapi jika semakin mendekati 0 itu tidak ada keterkaitan. Jadi itu untuk hubungannya. Jadi tidak ada hubungan, tapi untuk Pearson correlation-nya itu cukup erat, ya, dan arahnya positif. Lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 7. Bagaimana hubungan antara keterbukaan komunikasi dari atasan dan semangat kerja karyawan? Sama, kita lakukan analisis korelasi, lalu bivariate, lalu variabelnya adalah keterbukaan dan semangat. Kita pindah dulu. Variabelnya adalah keterbukaan dan semangat. Settingnya masih sama. Lalu klik
Oke. Di sini untuk menyimpulkannya sama seperti yang tadi. Kita lihat nilai signifikannya. Jika lebih daripada 0,05 berarti tidak ada hubungan. Tapi jika dilihat dari Pearson correlation-nya, arahnya positif mendekati nilai 1 dan dikatakan cukup erat. Ya, jadi itu untuk analisis kali ini. Saya sudah menjawab 7 soal yang tadi dipaparkan. Lalu untuk kesimpulannya saya akan rangkum jadi satu tampilan supaya bisa kita pahami bersama-sama. Jadi untuk yang pertama tadi, untuk rata-ratanya adalah 165. Untuk yang soal nomor 2, disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang nyata dari kepuasan kerja karyawan dan keterbukaan komunikasi terhadap semangat kerja karyawan. Yang ketiga, besaran pengaruh. Nilai besaran pengaruhnya adalah 29,2%. Lalu selanjutnya, data kepuasan dan data semangat diketahui ternyata berdistribusi normal. Lalu soal nomor 5, nilai signifikannya adalah 0,785 dan lebih dari 0,05. Maka disimpulkan tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dengan semangat kerja karyawan dengan lingkungan sebagai variabel pengontrol. Untuk kesimpulan dari soal nomor 6, tidak ada hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan lingkungan kerja. Dan yang terakhir, diketahui bahwa tidak ada hubungan antara keterbukaan dan semangat dengan nilai signifikan yang tadi diproses outputnya adalah 0,107. Jadi itu analisis saya pada video kali ini. Baik, saya sudah melakukan analisis korelasi dan analisis regresi, juga tadi mencari rata-rata dan mencari atau melakukan normalisasi data. Jadi untuk video kali ini sekian. Untuk teman-teman yang ingin mencoba bisa cek di deskripsi, sudah saya kasih link untuk mengakses file latihannya, juga outputnya, dan bagaimana cara membaca outputnya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, bisa diketikkan di komentar. Ada masukan juga, ada kesalahan penjelasan dari saya mungkin juga bisa dimasukkan di komentar. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf
sebesar-besarnya. Jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan, terlebih dalam hal teknis masih banyak kekurangan, dan juga dalam kemampuan saya dalam melakukan analisis, saya mohon maaf. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.